Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman, sahabat-sahabat saya semua, konten kali ini masih berkisah tentang perpolitikan nasional sebenarnya ya. Judulnya adalah Mencari Hikmah pada Kasus Ijazah Jokowi. Jadi, sebagaimana kita ketahui, mungkin sekarang ini sudah sampai hampir ke klimaks ya masalah ijazah Jokowi itu. Dan saya ingin melihat ini sebagai suatu fenomena yang lebih besar ya, fenomena politik, fenomena penegakan hukum, persaingan politik dan sebagainya ya. Jadi dari kasus ini memang kita melihat ada dua isu diametral ya. Ya, kita harus mengatakan bahwa kasus ini memang menyita perhatian publik yang sangat besar dan menguras energi nasional. Tapi mari kita cari hikmahnya ya. Ada hikmahnya. Ada dua isu diametral yang saling berhadapan-hadapan. Isu pertama adalah bahwa Jokowi itu ya matahari kembar ya. Jokowi itu sebenarnya masih berkuasa ya. Bahwa Prabowo itu masih berada di ketiaknya Jokowi. Ada pemikiran seperti itu, ada yang upaya untuk mengaruhi masyarakat berpikir seperti itu. Kemudian yaitu bahwa Jokowi itu memang KKN, ijazahnya palsu dan dia dilindungi oleh kepolisian ya. Jadi ini ada isu antara kekuasaan, kebenaran versus kekuasaan ya. Dimunculkan itu supaya publik bersimpati ya. Karena yang benar itu biasanya wong cilik ini sebenarnya biasanya dikalahkan oleh kekuasaan. Jadi isu masyarakat lemah itu ditindas, itu berusaha diungkapkan dalam kasus ini. Kemudian di sisi lain bahwa itu tidak benar. Jadi sisi lain mengatakan bahwa Jokowi sama sekali tidak ada kekuasaan kepada Prabowo. Prabowo berkuasa penuh. Bahwa Prabowo minta nasihat ya itu wajar-wajar saja ya. Di Amerika juga gitu, minta nasihat kepada sosok yang lebih senior, yang lebih dahulu, yang punya pengalaman, tapi sama sekali tidak mempengaruhi. Tapi masalahnya kan Jokowi dianggap cacat itu. Kemudian bahwa ijazah ini asli tentu saja ya, diyakini oleh kelompok ini. Kemudian sebagai counter daripada itu, oleh Jokowi sendiri dimunculkan isu bahwa ada orang besar yang berusaha mendiskreditkan beliau atau menurunkan kredibilitas ya beliau. Kemudian ada isu juga di sisi lain bahwa Jokowi masih pegang Sigit ya sebagai Kapolri ya. Itu diisukan sebagai orangnya Jokowi, ini di sisi satu lagi. Nah, itu saya kira sekarang proses hukum ya. Proses hukumnya makanya saya bisa memahami bagaimana mengapa Kapolda Metro Jaya betul-betul sangat hati-hati. Dan saya kira sudah bermain sangat cantik ya. Jadi mengeluarkan statement yang betul-betul netral dan terukur. Kemudian hampir semua keinginan Roy Suryo itu diikuti ya. Saya kira ini dua dol ya. Pertama, permintaan untuk gelar perkara khusus dipenuhi. Kedua, permintaan untuk membuka ijazah dipenuhi. Dan semuanya untuk sementara masih dimenangkan oleh kelompok Jokowi. Gelar perkara khusus malah positif bagi Jokowi, ijazah dibuka meskipun ini masih debatable ya. Nah, itu juga masih positif bagi Jokowi. Jadi kita ini ingin melihat bagaimana proses hukum ini sebagaimana diwanti-wanti oleh Pak Mahfud ya harus berjalan dengan benar ya. Karena dimonitor oleh banyak orang yang sebagian besar anti pemerintah dalam tanda petik ya, atau anti Jokowi. Nah, kalau kita lihat fakta itu saya ingin mengungkap ya, sudah berkali-kali Roy Suryo itu pernyataannya yaitu salah dan bohong ya. Ya ini fakta soalnya. Karena saya catat semua, banyak orang lupa.
soal font, soal kacamata, soal KKN, semua kan terbantahkan bukan karena dijelaskan oleh kubu Jokowi, bukan oleh fakta itu sendiri ya. Soal Sumitro atau penulisan Soemitro, soal Kasmujo, dosen pembimbing atau dosen skripsi, soal skripsi yang tidak ditandatangani, soal SMK ini yang jelas sekali. SMK itu semua teman Jokowi sesama SMK itu memperlihatkan ijazahnya, bahwa ijazahnya itu memang ijazah SMA 6. Soal koran KR lagi, soal embus yang terakhir dan watermark, ya apa namanya itu, semua mengarah pada kebohongan publik ya, yang dibuat oleh Roy Suryo. Ini melemahkan kubu Roy Suryo semua. Tapi karena pendukung Roy Suryo itu juga sangat fanatik ya, sangat ini apa namanya gigih ya. Jadi ini masih terus saja sekarang. Nah, isu bahwa ada orang besar sesungguhnya sebaiknya bukan disampaikan oleh Pak Jokowi menurut saya ya. Tapi barangkali ada Pak Jokowi menyampaikan ya, saya melihatnya ada benarnya ya. Karena semua keluarga Jokowi digugat saat itu ya. Jokowi sendiri, Gibran, mulai dari itu Fufu Fafa ya. Kemudian juga Kaisang, Bobi Nasution. Jadi usaha mendiskreditkan dengan sistematis, rasanya kok ada benarnya itu fakta-fakta ya. Kemudian nah ini saya kira Polda Metro Jaya sudah bermain cantik. Sekarang ada pilihan, ada hal lain yang diusulkan oleh Roy Suryo, yaitu uji forensik oleh UI atau lembaga di Indonesia aja, BRIN ya, UI maupun BRIN, yang dianggap lebih netral dibanding dengan Barreskrim Polri. Apakah ini akan diikuti oleh Polda Metro Jaya? Ya ini hal menarik ya, yang apa namanya itu kita tunggu bersama-sama ya. Kalau menurut saya dua-duanya bisa dilakukan dan ada baiknya. Sekarang posisinya udah 3-0 ya. Kalau itu dilakukan mungkin bisa 5-0 untuk Jokowi. Tapi kalau itu tidak dilakukan mungkin juga sudah saatnya ya. Asal ada pembenarannya ya. Jadi untuk menyangkut kepercayaan publik, Polda Metro Jaya kalau menolak usulan Roy Suryo tentu harus ada alasan yang kuat, yaitu bahwa Barreskrim yaitu yang netral. Barreskrim tidak berpihak pada satu pihak. Kemudian nanti juga dibeberkan dalam pengadilan apa yang sudah ditemukan oleh Barreskrim kemudian diulangi lagi rasanya oleh Polda Metro Jaya tentang data-data, fakta-fakta, kemudian saksi-saksi ahli. Kalau itu dirasa sudah cukup ya saya kira bisa menolak usulan Roy Suryo. Tapi akan lebih baik lagi supaya paripurna sempurna, ya udah diuji aja di laboratorium UI atau BRIN ya, tanpa dipengaruhi oleh siapa-siapa ya. Karena saya memang meyakini ijazah Jokowi asli, tapi keyakinan saya masih 90% ya. Saya nggak menyebut 99,9%, 90%, 10% masih ada kemungkinan. Makanya kalau dicek di forensik BRIN atau UI, saya kira kemenangan kubu Jokowi nantinya kalau itu memang terbukti asli atau identik sebagaimana laboratorium Polda Metro Jaya, Barreskrim, maka kemenangan Jokowi itu 5-0. Itu saja saya kira. Jadi saya kira ini adalah isu politik nasional yang memang menguras energi bangsa dan negara. Tapi itulah demokrasi ya. Mari kita berpikir positif. Ini adalah wujud demokrasi kita. Mari kita jalankan. Peran hukum sangat penting ya, peran Kapolda. Hukum itu harus betul-betul adil ya, betul-betul mengungkapkan fakta-fakta, tidak boleh ada penekanan, tidak boleh ada pemihakan kepada pihak tertentu.
Nah, tentu saja harus dicari hakim yang benar-benar cerdas, yang benar-benar netral, yang benar-benar kalau memutuskan sesuatu itu dengan keyakinan dan fakta-fakta yang eh, mendukungnya. Saya kira itu mudah-mudahan ini case close dan mudah-mudahan selesai atau paling tidak menurun sama sekali sehingga kita bisa konsentrasi untuk hal-hal yang lebih positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.